Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, selamat datang ibu-ibu peserta pelatihan. Ya, pada sesi kali ini adapun tujuan yang akan kita bahas itu berkaitan tentang perangkat ajar. Jadi ibu-ibu akan belajar tentang perangkat ajar dan di akhir sesi ini nanti diharapkan ibu-ibu mampu menjelaskan konsep, komponen, dan prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk agenda kita pada sesi ini ya, karena untuk bisa mencapai tujuan dari materi tadi, maka kita akan pada sesi ini kita akan membahas dua hal, yaitu terkait dengan konsep alur tujuan pembelajaran dan prinsip penyusunan tujuan pembelajaran. Nah, seperti kegiatan lainnya ya Bu ya, sebelum kita memulai kita kesepakatan bersama yaitu bahwa sesama kita harus menghargai ya sesama peserta dan fasilitator, kemudian tepat waktu, berpartisipasi aktif ya, kemudian fokus dan ketika satu berbicara semua mendengarkan. Bisa ya Bu-ibu sepakat? Sepakat Bu. Nah, sepakat Ibu. Ke materi, masuk ke materi. Nah, sebelumnya kan ibu-ibu sudah pernah sebelum sesi ini sudah mendengarkan pembahasan tentang yang dinamakan profil pelajar Pancasila. Kira-kira apakah ibu-ibu masih mengingat profil pelajar Pancasila? Ya Ibu, silakan. Masih Ibu. Silahkan. Saya coba Bu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan kita sebelumnya, profil pelajar Pancasila itu dibagi dalam 6 komponen. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, mandiri, bekerja sama, berpikir kritis, dan kreatif yang terakhir Bu. Kayak gitu. Udah. Terima kasih Bu. Iya, luar biasa Bu Gita ya. Terima kasih Bu Gita. Nah, selanjutnya pertanyaan pengantar kedua ya. Coba ibu-ibu kemukakan apa yang ibu ketahui tentang tujuan pembelajaran di sekolah ibu-ibu. Silakan Ibu yang bersedia. Silakan Ibu-ibu. Bu Yus mungkin tadi Bu Yus. Iya Bu, saya akan coba untuk menjawab pertanyaan Bu Hotni tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencapai pembelajaran yang mengkaitkan dengan profil pelajar Pancasila Bu. Ya, terima kasih Bu Yus. Selanjutnya bagaimana kita mengkaitkan ya dari yang jawaban Bu Gita tadi tentang profil Pancasila, kemudian kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Jadi profil pelajar Pancasila itu menjadi tujuan output dari kelulusan peserta didik. Nah, jadi dalam mencapai profil pelajar Pancasila tersebut, maka diperlukan kurikulum ya dan elemen-elemen elemen-elemen baru yang diantaranya itu elemen-elemen kurikulum itu terdapat perangkat pembelajaran dan tentu saja bagian terpenting dari perangkat pelajaran itu adalah alur tujuan pembelajaran. Nah, secara umum ada dua langkah ya, sebenarnya ada dua langkah yang paling vital yang besar dalam penyusunan perangkat ajar ya. Nah, jadi capaian pembelajaran ya atau CP itu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dari CP ini ada dua langkah. Yang pertama itu penyusunan alur tujuan pembelajaran ya, dan yang kedua itu pembuatan
atau pengembangan modul ajar. Nah, pada sesi ini ya kita akan membahas langkah pertama. Nanti langkah kedua kita akan bahas pada sesi berikutnya. Nah, jadi secara konsep ya bahwa alur tujuan pembelajaran itu ya itu dari capaian pembelajaran itu diturunkan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran ya, dari capaian pembelajaran dirumuskan tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu apa? Ya, capaian pembelajaran itu adalah kompetensi yang diharapkan ya dicapai oleh siswa di akhir fase. Nah, kita ketahui bahwa sebelumnya capaian pembelajaran itu dibagi atas fase-fase, dari fase A sampai fase F. Nah, kemudian alur tujuan pembelajaran tadi itu adalah rangkaian ya tujuan pembelajaran ya yang dilakukan sejak awal hingga akhir setiap fase dalam satu capaian pembelajaran. Nah, seperti itu. Jadi di sini penting ya bahwa memang kita harus ingat ya bahwa guru itu berhak ya menyusun alur pembelajaran masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi guru punya hak untuk menyusun apanya. Nah, kalau secara diagram alur tujuan pembelajaran itu apa, konsepnya bagaimana? Nah, ini dia. Nah, jadi di awal fase awal ya ini tujuan dari fase awal kita memberikan pelajaran serangkaian pembelajaran itu targetnya itu untuk mencapai capaian tujuan pembelajaran. Nah, oleh guru dirumuskanlah beberapa tujuan-tujuan pembelajaran yang bisa menghantarkan pemahaman anak-anak itu dalam mencapai capaian pembelajaran. Di antara tujuan-tujuan pembelajaran itu tadi ya guru kemudian mengurutkan ya mempertimbangkan ya mungkin saja kita ketika menurunkan dari capaian pembelajaran itu bisa sampai misalkan 7 tujuan pembelajaran. Nah, tetapi sebelum 7 saja misalnya hanya 4 itu capaian pembelajaran sudah bisa kita capai, anak-anak capai. Maka kita pilih dari yang 7 itu ya beberapa tujuan pembelajaran dari yang 7 misalnya 4 atau 5 itulah yang dinamakan dengan alur tujuan pembelajaran. Yang penting tadi bahwa dari awal pembelajaran ya ada beberapa rangkaian tujuan pembelajaran, itulah yang dinamakan dengan alur, yang targetnya itu adalah untuk mencapai capaian pembelajaran. Nah, mungkin diagram ini bisa membantu ibu-ibu dalam memahami. Oke. Nah, selanjutnya ibu-ibu secara operasional ya, komponen tujuan pembelajaran ya itu dapat memuat 3 aspek ya, 3 aspek. Jadi dapat memuat 3 aspek Ibu. Jadi maksudnya apa? Ketika kita merumuskan tujuan pembelajaran itu bisa dia mencakup ketiga aspek ini, bisa juga hanya 2. Nah, seperti itu. Aspek itu yang dimaksud yang pertama kompetensi ya, yaitu kemampuan yang seharusnya atau yang diperoleh oleh siswa atau diaktualisasikan oleh siswa ya dalam bentuk kinerja ya, yang ini bisa menjadikan indikator bahwa si siswa tadi atau peserta didik itu telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran ya, satu tahap tujuan pembelajaran. Nah, lalu kemudian yang kedua itu konten ya. Konten itu konsep utama ya yang harus siswa peroleh ya melalui pemahaman selama proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu ya aspek yang ketiga adalah variasi. Nah, variasi ini merupakan keterampilan berpikir ya, keterampilan berpikir yang seharusnya dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, biasanya kata-kata operasionalnya dan variasi ini menganalisis, nah seperti itu, memprediksi, nah itu. Nah, jadi tujuan pembelajaran ya merupakan deskripsi capaian kompetensi ya yang memuat pengetahuan, keterampilan dan sikap, dan kemudian secara operasional dia memuat 3 komponen ini. Nah, jadi secara konsep tadi ya tujuan pembelajaran itu seperti itu, dan tujuan pembelajaran itu sebenarnya itu sama saja dengan alur tujuan pembelajaran ya, karena alur tujuan pembelajaran itu merupakan rangkaian dari tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita
ke materi berikutnya itu tentang prinsip ya. Jadi tadi kita mau membahas konsep dan prinsip. Nah, setidaknya ada 7 ya, ada 7 prinsip penyusunan alur pembelajaran Ibu-ibu. Yang pertama itu sederhana dan informatif ya. Yang dimaksud dengan sederhana dan informatif itu bahwasanya bahasa yang digunakan itu ya yang mudah dipahami ya, yang mudah dipahami, tidak mengandung makna ganda gitu ya. Kalaupun ada makna-makna khusus makanya nanti di modul pembelajaran nanti ada glosarium. Nah, kemudian yang kedua, alur tujuan pembelajaran tadi itu esensial. Prinsipnya itu harus esensial dan kontekstual, ya. Apa maksudnya esensial dan kontekstual? Yaitu bahwasanya alur tujuan pembelajaran tadi harus memuat aspek, ya, aspek yang tadi kompetensi, konten, dan variasi. Lalu kemudian mempertimbangkan, ya, penyediaan pengalaman belajar yang relevan dengan dunia nyata di mana satuan pelajaran itu, pendidikan itu berada. Selanjutnya merdeka ya, merdeka belajar. Artinya alur tujuan yang kita sediakan itu ya memfasilitasi kreativitas siswa ya. Bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran itu dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Nah, selanjutnya adaptif dan fleksibel. Maksudnya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran ya. Jadi alur tujuan pembelajaran di matematika tentu berbeda dengan di bahasa Indonesia misalnya. Nah, kemudian karakteristik siswa dan satuan pendidikan. Kemudian berkesinambungan ya, prinsip yang berikut berkesinambungan di mana maksudnya itu bahwa tujuan pembelajaran ya alur tujuan pembelajaran antar fase antar tujuan itu saling terkait ya, saling terkait, kemudian runut ya, sistematis, berjenjang. Nah, seperti itu dalam rangka mencapai capaian pembelajaran. Nah, kemudian pengoptimalan 3 aspek kompetensi tadi, yaitu ada pengetahuan, ada keterampilan dan ada sikap. Lalu prinsip yang berikutnya adalah operasional dan aplikatif, Ibu-ibu, yaitu mendeskripsikan proses belajar dan penilaian secara utuh. Nah, inilah 7 prinsip penyusunan alur pembelajaran. Rumusan dan penyusunan alur tujuan pembelajaran itu fungsinya mengarahkan guru ya, mengarahkan ibu-ibu dalam merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi pembelajaran ya secara keseluruhan. Hingga capaian pembelajaran tadi itu diperoleh dengan runut, dengan sistematis, dengan terarah dan terukur. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, penggunaan kata kerja operasional yang ini ada di taksonomi Bloom ya, taksonomi Bloom yang direvisi Ibu, ya. Dalam rumusan pembelajaran. Nah, itu perlu karena itulah nanti yang memfasilitasi guru-guru dalam mengidentifikasi indikator atau aktivitas pembelajaran ya yang nanti targetnya itu adalah materi ajar dan jenis evaluasi apa yang pas ya baik evaluasi sumatif maupun formatif yang akan dibuat. Nah, seperti itu. Oke, Ibu-ibu ya. Nah, ini ya sebagai pertanyaan refleksi ya kepada ibu-ibu ya. Silakan ini nanti dijawab dengan bahasa ibu-ibu sendiri apa yang bisa ibu pahami dari materi pada sesi ini tadi ya. Materi kita pada sesi ini saya ulangi ibu-ibu itu terkait dengan konsep dan prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi apa sajakah prinsip dalam menyusun alur tujuan pembelajaran yang ibu-ibu pahami setelah melewati pemaparan pada sesi ini. Nah, ini nanti silakan ibu-ibu kerjakan secara mandiri ya ibu-ibu, menjadi tugas mandiri dan diunggah ya menjadi tugas mandiri. Oke, sebelum kita ke akhir sesi ini silakan ibu-ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan atau saran, ya dipersilakan ibu. Bu Gita mungkin, Bu Gita.
Oh, Bu Dewi itu udah ngidupkan. Ada Bu Dewi, silakan. Ibu? Saya ya, kedengaran Bu Dewi, silakan. Oke. Memang kalau nyusun-nyusun beginian itu biasanya kalau sendiri itu nggak dapet ide gitu Bu, nggak ada referensi ya kan. Mungkin nggak ya kalau bisa gitu berdiskusi dengan teman sejawat tapi nggak satu sekolahan gitu, maksudnya beda sekolah tapi diskusi untuk buat alurnya itu bareng-bareng gitu. Sudah Bu Dewi? Iya Bu. Iya. Nah, jadi karena tadi alur tujuan pembelajaran ini itu kan disesuaikan dengan karakteristik ya peserta didik ya, kemudian lingkungan sosial budaya di satuan pendidikan di mana Ibu bertugas. Maka belum tentu sih sebenarnya alur tujuan pembelajaran di tempat lain misalnya ya, sesuai dengan alur tujuan atau karakteristik di sekolah itu gitu ya. Untuk mungkin sekedar perbandingan, apalagi sekarang ibu-ibu di dalam pelatihan ya yang walaupun jauh bisa secara online ya mungkin bisa dirumuskan, lalu kemudian nanti ibu pilah-pilah ya mana yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kondisi sosial budaya kontekstual di satuan pendidikan di mana Ibu bertugas. Mungkin demikian Bu Dewi. Ada dari ibu-ibu yang lain yang menanggapi atau bagaimana Bu Dewi kira-kira? Khairi Bu, terima kasih banyak. Berarti ini spesifik ya Bu ya, sesuai dengan karakteristik ya masing-masing satuan pendidikan gitu ya. Cuma kalau untuk sharing informasi boleh aja gitu ya Bu ya? Iya Bu Dewi, begitu. Terima kasih Bu. Ada lagi Bu yang lain, silakan. Ada? Jelas nih Bu nih. Bu Gita, boleh silakan. Oke, kalau ya Bu Gita sudah ada. Iya Ibu, saya mau tanya. Jadi ini prinsip apa penyusunan alur tujuan pembelajaran itu kita berpijak dari capaian pembelajaran gitu Bu? Iya Bu Gita sudah. Waktu kita nyusun. Oke. Nah jadi alurnya tadi itu kan dari capaian pembelajaran ya, dari situlah kita rumuskan tujuan-tujuan pembelajaran, langkah-langkah apa dalam pembelajaran itu yang kita lakukan ya untuk mencapai capaian pembelajaran tadi. Nah jadi untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang tadi alur tujuan pembelajaran itu merupakan serangkaian dari tujuan-tujuan pembelajaran dalam mencapai capaian pembelajaran. Jadi memang dasarnya itu adalah capaian pembelajaran. Makanya capaian pembelajaran itu sebenarnya juga secara nasional dibuat oleh pemerintah. Mungkin begitu Bu Gita. Ada Baik, yang Bu. menanggapi? Ada? Sudah Bu? Ya, kalau sudah kita akhiri sesi ini ya Bu ya. Nah, jadi demikian materi kita pada sesi ini. Insya Allah pada sesi berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana penyusunan modul ajar. Mungkin demikian. Saya mohon maaf atas kekurangan-kekurangan di sana sini ya kepada ibu-ibu. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat Ibu. Kita sehat. Ya, hari ini kita kembali bertemu lagi. Kita belajar via sinkronus kayak gini. Di sini seperti biasa kesepakatan belajar kita menghargai sesama peserta, mendengarkan saat peserta lain berbicara, pokoknya menghargai sesama ya Bu Ibu ya.
Baiklah, hari ini saya akan mencoba mempresentasikan materi kita belajar hari ini, yaitu tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Lanjut, Bu. Nah, untuk memulai pembelajaran kita ice breaking sebentar. Coba ini dari angka 1 sampai 9, itu coba kita selipkan simbol tambah, kali, kurang, atau bagi di antara deret angka ini untuk mendapatkan hasil 100. Tapi dilarang mengubah urutan angkanya ya Ibu-Ibu. Boleh diketikkan di chat saja ya. Nah, ini Bu Yusrini ya. Ya, Bu Yusrini benar. Ada lagi? Bu, gangguan nih Bu. Iya Ibu. Oke, mana dia? Mana dia? Tidak mau terketik. Ya, Bu Horni juga ya, sama polanya ya kayak Ibu Yus. Ini kita tunggu Ibu Dewi ya, sepertinya lagi mengerti itu. Boleh disebut aja nggak Bu? Aduh, boleh, lama kali nih Bu. Dewi, boleh. Coba Bu Hitung Dewi. sama-sama ya Ibu-Ibu. 98. Enggak deh. 98 kurang 7. Kurang 6. Iya. Kurang 6. Habis itu saya kurang 5. Tambah 4. Tambah 3. Tambah 2. Tambah 1. Iya, benar juga Bu. Jadi itu kan polanya berbeda, tapi tetap hasilnya 100. Kayak gitu juga dalam pembelajaran kita yang memerdekakan ini Bu. Jadi kita tuh bisa beda-beda waktu menentukan tujuannya, tapi pencapaiannya tetap sama ya. Jadi dalam materi kita hari ini yang ingin kita bahas itu nanti di akhir sesi, ibu-ibu ini mampu menjelaskan apa tujuan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kemudian ibu-ibu juga mampu mengetahui bagaimana siklus pembinaan dan evaluasi. Dan yang ketiga yaitu apa saja pertimbangan yang perlu dilakukan saat merencanakan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional ya Ibu. Baiklah, kita masuk materinya. Di sini pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dikelola oleh pemimpin satuan pendidikan atau guru yang dianggap mampu dilakukan secara bertahap dan mandiri. Jadi di sini profil pelajar Pancasila yang nampak dari tujuan pembelajaran tujuan evaluasi di sini apa ya Ibu-Ibu? Dari kalimat pertama itu tadi? Saya Bu. Iya Bu, Bu Hani silahkan. Jadi ketika dibuat oleh guru yang mampu, itu berarti kan guru tadi itu diberi kebebasan dia berkreasi ya Bu ya. Jadi artinya memang dia kreatif. Oh iya Bu Hani, bagus sekali ya. Jawabannya dari ibu-ibu yang lain, ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Yaudah, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, kemudian tujuan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional itu adalah bertujuan untuk memastikan pembelajaran sesuai rencana dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian agar terjadi peningkatan kualitas secara berkelanjutan di satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Kemudian kita bahas lagi yaitu pendampingan dan pengembangan profesi ya Ibu-Ibu. Di sini pendampingan dan pengembangan profesional ditekankan pada prinsip reflektif dan pengembangan diri bagi guru. Yaitu prinsip reflektif di sini guru-guru itu mampu merefleksikan bagaimana pengembangan dirinya terhadap pembelajaran yang dilakukan, serta menggunakan alat penilaian yang jelas dan terukur. Kemudian contoh pendampingan dan pengembangan profesional itu yang bisa kita lakukan diantaranya ada coaching, mentoring, dan pelatihan. Jadi di sini diharapkan guru-guru itu mau meningkatkan kualitas dirinya dengan mengikuti pelatihan atau ada mentornya
Seperti itu Ibu-Ibu. Kemudian yang berikutnya yaitu prinsip-prinsip pendampingan dan pengembangan profesional. Nah, yang pertama prinsipnya yaitu ada aktivitas yang dilakukan berdasarkan hasil kegiatan evaluasi. Jadi setelah kita melakukan evaluasi, jadi ada kita melakukan aktivitas untuk mengembangkan profesionalisme kita. Setelah kita mengevaluasi baik diri kita atau pembelajaran yang telah kita lakukan kepada peserta didik kita. Yang kedua yaitu menetapkan ruang lingkup dan area yang perlu diperbaiki. Jadi di sini kita tidak memperbaiki di keseluruhan pembelajaran kita, hanya kita lihat di mana yang butuh pembaharuan atau di mana yang butuh diperbaiki. Misalnya kita hanya butuh perbaikannya di metode mengajar, atau kita hanya butuh perbaikannya di umpan balik atau soal evaluasi seperti itu, Bu. Kemudian yang ketiga, dilakukan secara terencana dan strategis dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi itu pendampingan dan pengembangan itu dilakukan dengan direncanakan dengan jangka waktu yang terencana, misalnya 1 bulan, 2 bulan, gitu Bu. Kemudian merupakan proses kolaboratif antara pendamping dan guru demi tercapainya tujuan bersama. Jadi di sini maksudnya kolaboratif antara pendamping dan guru itu yaitu dari dua arah ya, guru dan pendampingnya demi mencapai tujuan yang kita inginkan, begitu Ibu. Kemudian kalau di saat pendampingan itu apakah kita di guru di sekolah penggerak itu ada semacam penilaian yang telah ditetapkan begitu Bu? Iya, kita pendampingan sebagai guru di sekolah penggerak tetap ada penilaian kriteria-kriteria yang diberikan untuk menjadi guru yang maksudnya di sini seperti fasilitatornya ya. Jadi ada penilaian tersendiri yang akan diarahkan kepada guru tadi gitu. Oleh pendampingnya apa diperbaiki atau diperkaya atau dikembangkan begitu Ibu. Ibu. Iya, silakan Bu Dewi, ada yang ingin ditanyakan? Jadi pendampingannya ini, pendampingan dari satuan pendidikannya itu sendiri, pendampingnya, atau memang ada pendamping khusus begitu untuk sekolah penggerak? Kalau untuk sekolah penggerak nanti kita ada pendamping khusus, tapi yang kita bekerja sama berkolaborasi dengan dinas pendidikan terkait di tempat Bapak dan Ibu, begitu Ibu. Jadi yang di satuan pendidikan juga ikut mendampingi nggak Bu? Misalnya kepala sekolah? Iya, tetap kepala sekolah tetap mendampingi, tapi kita untuk guru penggeraknya punya instruktur khususnya, begitu Ibu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali Bu Dewi. Kemudian evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengukur keberhasilan guru dalam memfasilitasi pembelajaran. Sebenarnya kalimat evaluasi di sini kan kita udah biasa ya kita dengar ya. Jadi evaluasi itu seperti kita mereview, mereka ulang, melihat kembali bagaimana kita mengukur keberhasilan kita atau peserta didik kita. Nah, di sini dalam evaluasi kita punya beberapa prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu untuk menetapkan tujuan. Jadi kita butuh mengevaluasi tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran. Kita butuh evaluasi. Nah, yang kedua itu menetapkan data yang ingin kita tinjau. Yang ketiga menentukan bentuk asesmen. Yang keempat merancang aktivitas evaluasi. Dan yang kelima menggunakan alat penilaian yang jelas dan terukur. Kemudian di sini evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan itu ada 4 bagian yang akan kita bahas nanti di rumah. Saya akan bagikan modulnya kepada Ibu-Ibu, silahkan dibaca lagi nanti. Yaitu yang pertama tentang tujuannya. Tujuannya itu yang pertama meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua menunjukkan kekuatan dari program belajar sebagai implementasi dari kurikulum operasional. Yang ketiga mengevaluasi perubahan terkini dari implementasi yang dilakukan. Yang keempat mengidentifikasi program belajar yang perlu diperbaiki. Yang kelima yaitu mengukur ketercapaian visi dan misi di sekolah. Yang ketujuh sarana pemberian umpan balik kepada guru dan peserta didik. Semuanya yaitu hal-hal yang dievaluasi. Hal-hal yang dievaluasi yang pertama alur pembelajaran dan tujuan pembelajaran, kemudian kompetensi yang utuh, sumber materi ajar, sarana dan prasarana, kesesuaian dengan tahapan perkembangan anak, kemudian persepsi orang tua, persepsi peserta didik dalam menjalankan proses belajar,
proses dan program yang dianggap paling berhasil, hal-hal yang perlu dievaluasi, dan yang kemudian itu proses dan program yang masih perlu dikembangkan. Kemudian yang ketiganya itu bagaimana cara kita melakukan evaluasi, yaitu dia harus kolaboratif, maksudnya bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua reflektif. Yang ketiga berdasarkan data, maksudnya berdasarkan data yang ada. Kita melakukan evaluasi ya berdasarkan fakta yang ada di sekolah kita. Kemudian berpusat pada peserta didik. Jadi kita melakukan evaluasi di sini yaitu tetap tujuan utamanya untuk meningkatkan kompetensi peserta didik kita, meningkatkan karakter profil pelajar Pancasila dia gitu. Kemudian fokus pada program yang masih perlu dikembangkan. Nah, begitu. Kemudian yang keempat, pihak-pihak yang terlibat pada proses evaluasi kurikulum operasional. Yang pertama dia ada guru, wakasek kurikulumnya, kepala sekolah, peserta didik, orang tua peserta didik, dunia kerja, dan para pakar. Nah, begitu. Nah, kemudian ini contoh siklus pembinaan dan evaluasi. Dia siklusnya itu ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir evaluasi. Setelah itu kita akan melakukan refleksi dan umpan balik. Nah, pertimbangan yang perlu dilakukan saat merencanakan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Yang pertama, dari segi waktu atau periode. Yang kedua, sumber dan cara pengumpulan informasi. Dan yang ketiga, strategi untuk evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Sampai di sini, kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ayo Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan. Ini yang di slide yang terakhir Bu, Iya, itu pertimbangan waktu ya, periode. Iya. Itu maksudnya apa Bu? Apa memang harus 1 tahun atau gimana Bu? Apa periode yang dipertimbangkan itu maksudnya apa? Iya, di sini maksudnya periode yang dipertimbangkan dalam pertimbangan yang perlu dilakukan saat merencanakan pendampingan dan evaluasi, yaitu periodenya itu bisa per hari. Per hari itu misalnya guru membuat catatan anekdot secara informal mengenai bagaimana proses belajarnya berjalan. Bisa juga periode waktunya itu dalam per unit belajar, yaitu misalnya setelah melakukan asesmen formatif kita secara individual maupun tim, guru bisa mereview proses belajarnya, atau bisa juga per semester, dan bisa juga per tahun. Kalau per semester itu kan biasanya setelah 1 semester selesai, guru dan tim bisa melihat ketercapaian pembelajarannya gitu Bu. Atau per tahun itu misalnya evaluasi terhadap pencapaian 1 tahun. Dan bagaimana hal tersebut berkontribusi dengan tujuan sekolah serta visi dan misi sekolah kita, begitu Ibu. Kalau penjelasan untuk periodenya. Ada lagi yang lain Ibu? Terima kasih Bu Gita. Ya, terima kasih Botni. Gimana yang lain? Ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Ibu. Iya, silakan Bu Dewi. Bisa nggak ya Bu dijelaskan sedikit untuk siklusnya? Oh, untuk siklusnya itu kan dimulai dari perencanaan. Jadi kita sebelum melakukan evaluasi dan pembinaan, kita rencanakan dulu ya kan. Kita perencanaan itu, yaitu di sini perencanaan kita beranjak dari data atau fakta yang ada di sekolah kita. Misalnya kita rencanakan yang kita lihat yang ingin kita kembangkan atau yang ingin kita evaluasi, misalnya proses pembelajarannya. Jadi kita lihat di mana titik-titik lemahnya untuk kita perbaiki. Jadi itu rencananya dari data yang kita peroleh. Pertama sekali data fakta di sekolah kita. Kemudian untuk perencanaan itu kita dalam pembelajarannya kita perbaiki saat pelaksanaannya. Kemudian di evaluasinya itu juga evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah kita perbaiki tadi. Bagaimana? Setelah kita perbaiki tadi itu baru kita merefleksikan dan memberikan umpan balik gitu terhadap pembelajaran yang telah kita lakukan. Baru dilakukan pendampingan dan pengembangan profesional, begitu Ibu. Dan itu terus berputar begitu ya Bu? Ya, itu terus berputar siklusnya seperti itu. Jadi nanti setelah kita lakukan pendampingan kan udah lebih baik diharapkan seperti itu. Kalau masih ada kekurangannya, berarti nanti kita evaluasi kembali. Kita buat lagi perencanaannya, kita lakukan lagi pelaksanaan, dan kita evaluasi kembali begitu sampai mencapai capaian yang kita inginkan, begitu Ibu.
Oke. Terima Gimana kasih, Bu Bu. Dewi? Iya, sama-sama. Gimana ibu-ibu yang lain? Nah, begini Bu, untuk Iya, silakan Bu Yus. strategi untuk evaluasi kurikulum itu apakah nanti setelah kita melakukan siklus yang pertama misalnya kan Bu, kemudian strategi yang pertama kita buat itu kurang berhasil gitu, apakah boleh berubah gitu? Oh, strategi misalnya yang kita buat kurang berhasil, iya bisa berubah Ibu. Jadi saat kita ingin melakukan perubahan strategi, itulah data kita. Berarti strategi yang kita terapkan itu kurang berhasil atau kurang baik begitu. Jadi kita ulang lagi ke perencanaannya, kita perbaiki dulu strateginya, baru kita coba laksanakan, baru kemudian kita evaluasi kembali, begitu Ibu. Oh, betul. Jadi boleh bisa berubah. Oh iya, bisa berubah lah ya Bu. Berarti tergantung ke apakah bagaimana sekolah atau satuan pendidikan itu melaksanakannya, melihat adakah semacam umpan baliknya begitu ya Bu ya? Iya, iya begitu Ibu. Begitu Ibu Yus. Ya, sama-sama. Baik, kalau nggak ada lagi yang ingin bertanya, kita lanjutkan materinya. Jadi ini kita ada tugas ya untuk ibu-ibu sebagai tugas di rumah. Jadi coba nanti Ibu jelaskan prinsip-prinsip pendampingan dan pengembangan profesional dengan bahasa ibu-ibu sendiri ya. Jadi nanti tugasnya dikumpulkan di LMS seperti biasa. Nanti besok kita bahas kembali ya. Bagaimana ibu-ibu? Bisa nggak di ini ya? Boleh ya tugasnya gitu ya? Ya Bu. Oke Bu. Oke, tetap semangat ya Bu. Jadi untuk hari ini materi kita untuk evaluasi pendampingan profesional di satuan pendidikan setelah selesai. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang literasi digital. Jadi biar ibu-ibu ini juga terbiasa menggunakan literasi digital gitu ya. Kan sudah dituntut sama keadaan juga kita ibu-ibu ya. Baik Ibu, cukup sekian materi kita hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan Ibu tetap sehat selalu ya. Jadi kita bisa ketemu lagi besok seperti kegiatan hari ini seperti biasa. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu. Bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah Ibu sehat. Sehat Ibu. Masih semangat ya? Insya Allah Bu masih. Baik. Nah hari ini kita akan kenalan dengan yang namanya pendidikan yang memerdekakan. Jadi di pendidikan yang memerdekakan ini kita akan sedikit membahas tentang filosofinya Ki Hajar Dewantara. Nah, begitu ya. Nah, ibu-ibu di sini pernah nggak nih tahu filosofinya Ki Hajar Dewantara? Ayo ibu-ibu. Atau kenal nggak sama yang namanya Ki Hajar Dewantara? Yang Tut Uri Handayani ya Bu? Ya betul Bu Hotni. Yang itu Bu, belajar 3 pilar itu Bu. Iya betul Ibu Gita. Yang kata berarti Ki Hajar Dewantara Bu, kita menghamba kepada siswa ya Bu? Iya, berarti luar biasa nih ibu-ibunya ya, guru-guru Indonesia ini luar biasa. Mantap ibu-ibu. Jadi sebelum ke sana itu, di sini sedikit kita paparkan bahwasanya tujuan kita melakukan pertemuan kali ini, membahas materi ini ialah untuk agar kita memahami ruang lingkup pendidikan yang memerdekakan, lalu memahami filosofi dari Ki Hajar Dewantara, juga memahami konsep merdeka belajar, dan juga memahami pentingnya kita mengerti dan memahami peserta didik serta mengetahui cara mengidentifikasi potensi peserta didik kita. Nah, begitu Ibu. Jadi, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar ya Ibu-Ibu. Baik, untuk selanjutnya, nah seperti biasa, di setiap forum, di setiap diskusi, kita menghargai sesama, tepat waktu juga, berpartisipasi, aktif juga, fokus ya Ibu-Ibu, juga saling interaksi
ketika yang satunya berbicara, yang lainnya harap mendengarkan begitu ya Bu. Di mute ya Bu ya. Baik. Untuk selanjutnya. Nah, sudah tadi ya, ada yang menyampaikan bahwasanya 3 pilar, lalu Tutwuri Handayani. Nah, begitu. Nah, untuk selanjutnya, karena ibu-ibu ini luar biasa sudah memahami hal-hal yang mendasar. Nah, kita akan lihat slide selanjutnya. Ki Hajar Dewantara ini pernah mengatakan bahwasanya pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Jangan disertai perintah dan paksaan. Jadi, belajar itu dilakukan itu Bu dengan sengaja. Antara rasa, pikiran, ruhnya, dan badannya itu. Dan kita dituntut menjadi teladan, jangan sesekali memberikan perintah, apalagi paksaan begitu. Jadi, karena sejatinya anak-anak itu tumbuh dengan keunikan masing-masing, dengan karakter masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kehendak untuk anak secara keseluruhan. Mereka memiliki karakter yang berbeda-beda, begitu. Jadi seperti 3 pilar yang disebutkan Bu Gita itu tadi ya, luar biasa Ibu Gita. Jadi kita guru, menjadi seorang guru, ketika di depan kita harus dapat memberikan contoh atau teladan yang baik kepada peserta didik. Nah, ketika kita membersamai, seorang guru mesti dapat aktif bekerja sama, seperti memberikan motivasi dan sebagainya, untuk peserta didik bisa mencapai tujuannya. Dan ketika di belakang, seorang guru harus mampu mengarahkan dan juga memotivasi peserta didik agar dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Jadi kita berada di ketiga titik. Kita ada di depan, kita ada bersama mereka, dan kita juga ada di belakang mereka memberikan dorongan. Begitu. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan mengenai tujuan pendidikan. Jadi menurut beliau, menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, agar dapat mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, mereka belajar sesuai dengan karakter mereka, sesuai dengan minat dan bakat mereka, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi sesuai dengan karakternya. Nah, kita ini sebagai guru memfasilitasi mereka untuk bisa mengembangkan potensi mereka. Nah, seperti itu. Nah, jadi Ki Hajar Dewantara juga memberikan konsep untuk kita sebagai pengajar, bahwasanya kita dituntut menjadi pribadi yang bermutu dan juga berkepribadian juga spiritualis. Dan kemudian kita akan menjadi panutan, kita akan menjadi teladan bagi peserta didik kita, begitu. Jadi kita modelnya. Jadi seperti tadi, jangan memerintah atau bahkan memaksa, begitu. Jadi kita ikuti alur dari karakteristik dan menggali potensi apa yang dimiliki anak, begitu. Jadi menjadikan peserta didik berkarakter itu sudah tugas dari kita sebagai pendidik, begitu. Jadi esensi pendidikan itu membangun manusia seutuhnya, yaitu manusia yang baik dan manusia yang berkarakter. Nah, jadi inilah filosofi dan konsep juga tujuan dari pembelajaran yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara, begitu. Yang tadi disebutkan sama Bu Gita ya. Jadi ketika di depan kita
kita jadi teladan gitu. Ketika membersamai kita bisa bekerja sama, dan ketika di belakang kita bisa memberikan motivasi dan dorongan untuk anak mengembangkan dirinya begitu. Lalu ada yang dikatakan dengan azas dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama itu azas kemerdekaan. Di sini dikatakan kalau azas kemerdekaan itu disiplin diri sendiri begitu Ibu ya. Disiplin diri sendiri atas dasar nilai hidup yang tinggi, baik hidup untuk individu, hidup untuk dirinya sendiri, ataupun untuk hidup secara bermasyarakat. Jadi disiplin itu yang pertama. Lalu yang kedua itu azas kodrat alam. Nah di sini setiap individu berkembang dengan sewajarnya. Nah, jadi berkembang dengan apa yang ia miliki, dengan keunikan-keunikan yang mereka miliki begitu. Jadi setiap anak itu berbeda-beda. Ibu-ibu. Jadi kita mesti memahami dan kita mesti tahu bagaimana cara melihat potensi-potensi mereka begitu. Lalu yang ketiga itu ada azas kebudayaan. Jadi pendidikan itu harus membawa kebudayaan kebangsaan ke arah kemajuan yang sesuai dengan kecerdasan zaman. Jadi sesuai dengan abad 21 begitu. Jadi terus berubah mengikuti perkembangan zamannya. Itu yang dikatakan dengan azas kebudayaan. Dan selanjutnya ada azas kebangsaan, yaitu kalau azas kebangsaan itu kita merasakan satu gitu. Satu di dalam bangsa ini kita satu. Dalam suka duka kita satu. Jadi satu kehendak menuju kepada kebahagiaan hidup lahir dan batin untuk keseluruhan bangsa begitu. Dan yang terakhir itu ialah azas kemanusiaan. Jadi yang dimaksud dengan azas kemanusiaan ini ialah manusia itu satu perwujudan yang kita ini saling kasih, kita saling sayang, memiliki cinta kasih atas antar sesama manusia dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Dan selanjutnya ibu-ibu. Nah, jadi dari azas dan filosofi yang disampaikan yang pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang kita akan melihat ya Merdeka Belajar versinya Bapak Menteri Pendidikan, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Merdeka Belajar itu memuat seluruh solusi yang akan memerdekakan unit pendidikan untuk melakukan inovasi dan mengubah mindset culture-nya dari administrative culture menuju learning culture. Nah, itu yang disampaikan oleh Bapak Nadiem. Bagaimana penjelasannya? Nah, selanjutnya kita akan melihat. Baik, slide selanjutnya. Nah, jadi ibu-ibu sudah pasti tahu ya kebijakan-kebijakan yang mendekat dengan yang dikatakan dengan Merdeka Belajar gitu ibu-ibu. Nah, kalau di sini ada UASBN, ya kan? UASBN itu sekarang itu diserahkan ke satuan pendidikan masing-masing. Lalu juga UN dihapuskan dan digantikan dengan asesmen, yaitu kompetensi minimum dan survei karakter dengan literasi dan numeris. Lalu penyederhanaan RPP. Nah, RPP dahulu itu kan complicated ya. Nah, sekarang kita bisa pakai RPP 1 lembar begitu. Lalu juga untuk zonasi, ya, zonasi afirmasi dan prestasi juga sekarang jadi lebih luas. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada Merdeka Belajar begitu Ibu. Jadi belajar. Nah, menurut ibu-ibu ya kan, dari keempat kebijakan ini Merdeka Belajar itu seperti apa sih kira-kira? Nah, monggo ibu-ibu. Ibu Hotni mungkin? Iya, Bu. Oh, Ibu Gita. Siapa saya dulu Bu ya? Ya udah.
menurut saya itu Bu, Merdeka Belajar misalnya kayak di poin pertama yang Ibu jelaskan tadi kan USBN diserahkan ke sekolah. Jadi maksudnya di sini siswa itu kelulusannya itu nggak lagi ditentukan oleh pusat, tidak hanya terfokus pada nilai USBN mereka. Kan kalau selama sebelum Merdeka Belajar kan nilai kelulusan itu kan dari USBN aja. Kalau USBN-nya rendah walaupun siswa itu mungkin hari-harinya baik tetap dia tidak lulus gitu kan. Tapi kalau diserahkan ke sekolah mungkin nilai USBN-nya rendah, tapi kita bisa ambil nilai dia dari nilai formatif dan sumatifnya selama dan proses pembelajarannya. Jadi bisa kita luluskan begitu. Menurut saya untuk poin yang pertama. Gitu, Ibu. Iya, benar sekali Ibu. Jadi itu Merdeka Belajar itu untuk dari sisi USBN itu sudah diserahkan ke sekolah, berarti sekolah diberikan kewenangan lebih untuk penilaian peserta didik begitu ya Bu ya. Iya Bu. Oke, ada yang lain? Saya Bu. Iya boleh Bu. Kalau menurut saya ini satuan pendidikan itu diberi wewenang ya untuk ini tadi kan ada di sini penyederhanaan RPP, berarti satuan pendidikan itu diberikan wewenang untuk membuat perangkat pembelajarannya itu tujuannya ya sehingga bisa saja tidak seperti yang dulu lagi, harus sama gitu Bu. Iya benar sekali Bu Hotni. Iya, jadi penyederhanaan RPP ini untuk Merdeka Belajar, nah akan diserahkan kepada satuan pendidikan. Jadi bisa disesuaikan dengan keadaan satuan pendidikan masing-masing begitu. Baik, ada tambahan Ibu? Kalau saya Bu, saya lebih cenderung ke untuk yang jurnal masih dan prestasi itu lebih diluaskan lagi. Artinya siswa kita yang keluar dari sekolah kita itu tidak selamanya kan terikat dengan jarak rumah, apalagi kondisinya ada yang jauh dari perkotaannya Bu. Jadi anak-anak desa tetap aja belajarnya di lingkungan pedesaan begitu Bu. Merdeka belajar di mana aja begitu. Iya benar sekali Bu Yus. Jadi untuk jalur afirmasi dan prestasi itu jadi lebih luas ya Ibu ya untuk Merdeka Belajar ini. Baik, luar biasa ibu-ibunya, mantap sekali. Pengalamannya ini banyak nih pasti nih ya. Baik, untuk slide selanjutnya. Nah ini dia. Jadi Merdeka Belajar itu yang pertama ialah pendidikan yang berhamba pada anak. Jadi kita yang menuntun anak gitu. Kita yang menggali bagaimana keunikan mereka, bagaimana potensi mereka. Nah, di situ anak pasti akan berbeda di tiap-tiap anak dan tiap-tiap fase itu pasti akan berbeda. Jadi pembelajarannya juga akan berbeda begitu menurut dengan karakteristik mereka. Lalu yang kedua, memberikan mereka ruang untuk belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, begitu. Jadi sesuai dengan minat dan bakatnya. Bakatnya di mana, minatnya di mana. Jadi kita memberikan ruang yang luas untuk mereka, begitu. Lalu yang ketiga, perubahan dan fleksibilitas dari kurikulum. Jadi kurikulum akan jadi lebih fleksibel begitu Ibu-ibu. Jadi satuan pendidikan akan diberikan kewenangan untuk menyusun kurikulum untuk satuan pendidikan masing-masing. Jadi disesuaikan dengan karakter satuan pendidikannya. Lalu selanjutnya perubahan sistem administrasi dan regulasi. Jadi selama ini yang kita lihat ialah guru-guru ini terpaku pada yang namanya administrasi dan regulasi. Jadi terakhir kita hanya memenuhi administrasinya saja begitu. Oh harus ada satu administrasi di akhir gitu. Ada regulasinya, ada pembatasan. Jadi di situ kita hanya mengejar itunya. Itu saja. Jadi kadang penilaian pun kita ambil di akhir. Yaudah yang penting administrasinya itu ada. Nah begitu. Jadi nanti ada perubahan di sistem ini di Merdeka Belajar. Lalu yang selanjutnya, siswa diberikan kebebasan berpikir
dan memilih apa yang ia sukai. Jadi dia suka apa gitu. Jadi kita memberikan kebebasan untuk ia mengembangkan cara berpikirnya pada sesuatu yang ia sukai begitu. Tapi tetap dengan kontrol dari kita sebagai fasilitator. Nah, selanjutnya itu menggali potensi terbesar para guru sekolah untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas secara mandiri. Jadi, sekolah diberikan wewenang untuk meningkatkan kualitas secara mandiri. Nah, menggali potensi yang bisa guru-guru berikan dengan cara berinovasi. Begitu Ibu-Ibu. Selanjutnya, Ibu-Ibu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi potensi peserta didik sejauh ini? Nah, boleh di-sharing ya Ibu-Ibu, cara-cara Ibu mengidentifikasi potensi peserta didik Ibu di sekolah. Ayo, siapa kira-kira yang mau sharing? Ibu Yus mungkin? Ya, kalau saya Bu, cara melihat potensi peserta didik itu dari hasil ulangan peserta didik Bu, dari belajar matematikanya apakah dia mampu. Gitu Bu, kalau dia nggak mampu saya ulang lagi pelajarannya. Begitu, Bu. Iya, karena kita matematik ya. Jadi biasanya penilaian itu di soal ya Bu? Ya Bu. Di nilai ulangan ya. Oke. Yang lain mungkin? Saya Bu, kayaknya bisa dari minat dan bakat siswa itu ya Bu. Jadi kita kan bisa tahu peserta didik kita itu misalnya gaya belajarnya itu seperti apa, kayak gitu. Terus dia minatnya di mana. Jadi dari minat dan bakat dia, kita arahkan ke mana kompetensi dia yang lebih unggul, begitu menurut saya Bu. Jadi kayak gitu kita identifikasi siswanya Bu. Iya, benar sekali Bu Gita. Jadi banyak cara ya untuk kita bisa mengidentifikasi potensi peserta didik. Nah, jadi boleh seperti yang Bu Yu sampaikan, juga seperti yang Bu Gita sampaikan. Dari sekian banyak cara mengidentifikasi potensi peserta didik. Yang pertama itu, Ibu, sadar atau tidak sadar, kita itu semestinya jadi teladan bagi dia dulu. Nah, ketika kita sudah jadi teladan, dia menyukai, maka itu akan lebih mempermudah kita masuk begitu. Jadi dia akan lebih welcome terhadap kita. Apalagi guru matematika biasanya anak-anak itu akan jauh begitu kan, ngeri gitu mungkin kalau lihat guru matematika. Jadi kita jadikan dulu diri kita sebagai teladan untuk ia. Jadi kita akan mudah masuk dan memahaminya begitu. Lalu yang kedua, melakukan asesmen. Jadi melakukan penilaian begitu. Lalu ada juga dengan wawancara dengan siswa, dengan peserta didik kita, dan tanyalah bidang apa yang ia sukai juga beserta alasannya. Jadi kita tanyakan bidang apa yang ia sukai, juga ia bisa menyampaikan alasan mengapa ia suka bidang itu. Jadi terkadang anak-anak suka tapi tidak paham kenapa, ya suka aja Bu. Nah begitu. Jadi kita mengarahkan pada alasan yang bisa dipegang dan alasannya yang masuk akal begitu. Lalu melakukan tes minat bakat. Nah ini yang disampaikan oleh Ibu Gita. Jadi kita bisa melakukan tes minat bakat. Juga melakukan observasi, bisa melalui orang tua dan juga bisa melalui orang-orang terdekatnya. Jadi biasanya kan anak-anak itu suka cerita juga sama orang-orang terdekatnya. Jadi kita bisa melalui orang tuanya, juga bisa melalui orang-orang terdekatnya untuk kita tahu dan bisa mengidentifikasi potensi peserta didik. Lalu seperti yang disampaikan oleh Bu Yus tadi, matematik itu pasti menganalisis hasil ulangan, tugas, juga karya yang ia hasilkan. Jadi mungkin anak ada yang suka gambar, ya kan? Jadi hasil karyanya itu walaupun matematika, jadinya itu rapi gitu. Ternyata ia sukanya melukis begitu. Jadi di hal-hal kecil itu kita harus paham gitu sebagai seorang pendidik. Lalu yang paling penting ialah kita mengapresiasi hal sekecil apapun yang ia lakukan begitu.
untuk membangun kepercayaan dirinya dan berani menampilkan potensi yang ia miliki. Jadi apresiasi itu merupakan poin yang sangat penting untuk anak-anak, ibu-ibu. Baik, selanjutnya seluruh unit pendidikan yaitu sekolah, guru-guru, dan muridnya punya kebebasan. Jadi dengan mandiri dan kreatif dalam belajar. Jadi kemerdekaan belajar adalah kemerdekaan berpikir. Jadi anak-anak itu merdeka dalam memilih apa yang ia senangi, apa yang ia minati. Karena kita mesti memahami bahwasanya peserta didik ini ialah pribadi yang unik. Jadi mereka itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sikap yang berbeda, baik dalam gaya bicara, gaya belajar, atau kemampuan mengaktualisasikan kemampuan dan keterampilannya. Jadi, jangan membandingkan satu anak dengan yang lainnya. Jadi, biarkan mereka belajar sesuai dengan fase dan karakteristiknya. Begitulah pemaparan materi kita hari ini. Nah, bagaimana Ibu-Ibu? Bisa memahaminya? Sudah paham? Insya Allah bisa Bu, udah paham. Paham sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira Merdeka Belajar ini udah diterapkan nggak ya Bu di lingkungan sekolah Ibu? Nggak sepenuhnya Bu, tapi dari penjelasannya kayaknya sedikit tidak udah mulai diterapkan gitu Bu. Oke. Cuman Mudah nggak ya, tahu Bu, namanya Merdeka menerapkannya? Belajar Bu. Iya, oke. Nanti Ya, kita akan belajar lebih lanjut lagi ya Ibu ya. Iya Bu. Oke. Baik, jika ibu-ibu sudah memahami, nah akan ada tugas untuk ibu-ibu refleksikan materi hari ini menurut bahasa ibu masing-masing ya, jangan ada yang mencontek. Jadi nanti diupload di LSM dan kita akan bertemu di esok hari, gitu ya Ibu ya. Dan saya berharap tepat waktu ya Ibu-Ibu. Dan semoga jaringannya bagus dan semua bisa tepat waktu dan kita bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Baik, terima kasih untuk hari ini. Maaf atas salah kata saya, mungkin kekhilafan saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Waalaikumsalam. Untuk ibu-ibu guru hebat di Sekolah Penggerak. Kali ini kita bertemu di hari ini untuk sesi asesmen formatif dan sumatif. Saya harap ibu-ibu dalam keadaan sehat dan semangat, Ibu ya. Iya Bu. Semangat Ibu. Semangat kali lah. Pada jenis asesmen itu ada beberapa yang perlu diterangkan di sini Bu. Yang pertama asesmen S atau sebagai. Nah, asesmen itu merupakan sebagai dari refleksi proses pembelajaran dari materi yang udah kita pelajari yang lalu-lalu ya Bu. Nah, ini kemudian ada untuk atau for. Nah, fungsi dari asesmen adalah untuk perbaikan dari proses pembelajaran, kemudian terhadap sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, ini berkesinambungan, jadi keterkaitan antara asesmen formatif dan sumatif itu nanti terujungnya kepada pembelajaran. Nah, konsep asesmen formatif dan sumatif. Untuk asesmen formatif, metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Nah, pada metode evaluasi ini Bu, kita melakukannya adalah untuk memberikan kebutuhan pembelajaran serta pemahaman siswa selama proses pembelajaran. Nah, pada asesmen formatif juga memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan.
Artinya umpan baliknya itu bisa kita tinjau kembali, kemudian jika baik dan memberikan efek yang baik, bisa kita lanjut. Nah, bagi murid, asesmen formatif itu berfungsi untuk membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Nah, sedangkan bagi guru dan sekolah, asesmen formatif itu berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran, sehingga dukungan apa yang tepat dapat kita berikan kepada murid tersebut. Nah, ini boleh diberikan oleh guru, teman, atau belajar sendiri. Nah, sedangkan pada asesmen sumatif, ini merupakan metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Jadi seringkali ini kayak taruhan. Artinya bisa jadi hasilnya lebih bagus. Kalau dia belajarnya, kadang-kadang ada siswa yang belajarnya tidak bagus, hasilnya maksimal. Tapi ada juga yang sudah belajarnya maksimal, tapi hasilnya kurang baik. Sedangkan untuk umpan baliknya dari hasil ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid atau siswa yang gunanya untuk memandu guru dan sekolah agar bisa merancang aktivitas pembelajaran untuk berikutnya. Selanjutnya, asesmen formatif jika untuk guru itu fungsinya adalah untuk mengawasi pembelajaran serta memastikan perkembangan pemahaman murid atau siswa dan mengecek pemahaman siswa. Sedangkan untuk siswa itu mengevaluasi pembelajarannya sendiri, kemudian membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta meningkatkan kemampuan. Nah, sedangkan untuk asesmen sumatif, guru itu mengukur apakah siswa sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir pembelajaran. Kemudian meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Sedangkan untuk siswa, itu siswanya bisa mengetahui performa di akhir pembelajarannya. Dan apakah siswa tersebut sudah memenuhi capaian pembelajaran. Baik, dari fungsi dari asesmen formatif dan asesmen sumatif yang saya terangkan tadi, kira-kira ada kesamaan di antara keduanya atau perbedaan dari kedua asesmen ini yang kira-kira Bapak Ibu bisa memberikan apa kesamaan dan perbedaan dari asesmen formatif dan silakan. Saya Bu. Ya, Bu Hadni. Ya, jadi kalau tadi kan kedua asesmen tadi itu semuanya itu untuk mengukur pencapaian pembelajaran siswa dan memberikan gambaran umpan balik tentang keefektifan pembelajaran, Bu. Ya, benar. Benar sekali Bu Hadni. Jadi keduanya ini memiliki kesamaan ya Bu ya. Kesamaan untuk memberikan penilaian pembelajaran serta memberikan umpan balik kepada pembelajaran siswa. Nah, kalau untuk gurunya ada nggak kesamaannya? Kira-kira ibu-ibu ada yang mau menambahi? Ya, jadi kalau dari pemaparan Ibu tadi kan asesmen formatif dan sumatif itu dua-duanya itu bertujuan untuk memberi penilaian seberapa capaian pembelajaran itu yang sudah dicapai. Jadi kesamaannya itu sama-sama memberikan umpan balik kepada siswa. Mungkin itu Bu dari saya. Ya betul Bu Hadni. Jadi sama-sama memberikan feedback atau umpan balik kepada pembelajaran. Nah, untuk guru, apa yang menjadi persamaan dari asesmen formatif dan sumatif ini? Kira-kira ada yang mau menambahi, Ibu? Dari Bu Dewi? Iya, Ibu. Kalau menurut saya, untuk guru dari persamaan dari asesmen sumatif dan formatif itu yang sudah pasti ini sama-sama untuk penilaian ya Bu, untuk menilai peserta didik. Hanya saja
Kalau yang asesmen sumatif itu di akhir, penilaian akhir. Jadi kita lihat akhirnya. Dan untuk asesmen formatif ini lebih kepada prosesnya gitu, proses anak-anak. Jadi kalau sumatif itu akhirnya saja, kalau formatif itu prosesnya, begitu Ibu. Nah, berarti sama-sama merupakan cara atau untuk mengevaluasi daripada hasil pembelajaran siswa. Begitu ya Bu Dewi? Ya, itu yang saya tangkap Ibu. Oke, baik. Nah, berarti Ibu sampai saat ini masih kondisi paham dan masih semangat Bu. Semangat Oke, kita Bu. lanjutkan ya Bu. Semangat Ibu. Nah, kali ini saya akan menjabarkan tentang bentuk asesmen formatif dan sumatif. Nah, contoh daripada bentuk asesmen untuk formatif dan sumatif ini ada beberapa. Yang pertama itu asesmen tidak tertulis. Contohnya seperti diskusi kelas. Nah, pada diskusi kelas, siswa diharapkan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Jadi bukan hasil diskusinya. Jadi siswa itu mampu berkomunikasi antara murid yang satu dengan murid yang lain di depan publik dengan mengemukakan pendapat. Nah, kemudian kita juga bisa melatih siswa untuk belajar berdemokrasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengannya. Juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan singkat. Jadi pada kesempatan ini di diskusi kelas ini kita mendidik siswa tidak sebagai otoriter ya Bu, itu ya. Itu kalau dikritik hasil pendapatnya mampu menerima kritikan orang lain. Nah, ada yang disebut juga dengan produk dengan cara membuat model miniatur 3 dimensi atau diorama, kemudian produk digital dan produk kemudian mengembangkan kreativitas, menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Ada juga bentuknya yang lain yaitu drama. Ini siswa diharapkan untuk mengembangkan kemampuan dalam berperan atau seni peran dan berkomunikasi sesama murid. Kemudian mendorong untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikir. Dan siswa mampu mempresentasikan tentang kemampuannya berkomunikasi dan untuk memahami serta mampu memahami topik presentasi lebih mendalam. Nah, terakhir dari asesmen yang tidak tertulis itu adalah tes lisan. Bisa berupa kuis tanya jawab secara lisan, kemudian mengonfirmasi pemahaman kepada siswa serta menerapkan umpan balik. Selanjutnya, bentuk asesmen yang tertulis biasanya ini dalam bentuk refleksi. Ya, fungsinya untuk melatih murid atau berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri. Dan hasil refleksi ini bisa kita jadikan sebagai guru untuk melihat sisi lain dari proses pembelajaran atau murid. Atau dalam bentuk esai, bisa mengasah keterampilan menulis siswa seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, serta mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen serta untuk mendukung argumen tersebut. Kemudian dapat mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis. Bentuk lain dari asesmen tertulis itu bisa dalam bentuk jurnal. Nah, fungsinya ini adalah untuk melatih kemampuan siswa untuk mengorganisasi dan mengekspresikan pemikiran dalam bentuk tulisan. Biasanya tulisannya itu bisa bahasanya kurang formal, sehingga siswa itu diberi kebebasan untuk berpikir kreatif. Kemudian untuk menjadi alat bagi siswa untuk merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan.
Kemudian ada poster. Poster ini biasanya mendorong kemampuan siswa untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan secara semenarik mungkin. Kemudian tes tertulis ini biasanya tes tertulis yang terakhir ya Bu ya, di ujian ya. Ada bisa bentuk gambar ganda, bisa esai tes. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk menerapkan umpan balik dari hasil belajar siswa yang dilakukan guru dalam bentuk pembelajaran dan siswa itu melakukan pembelajaran dirinya. Apakah sudah mampu dalam bentuk materinya? Tuh, kira-kira ibu-ibu ada yang ingin bertanya mengenai bentuk asesmen formatif dan semacam ini? Lanjut, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya Bu. Oke. Nah, selanjutnya perlu dilakukan umpan balik. Mengapa umpan balik itu penting? Nah, di sini saya saya jabarkan bahwasanya kenapa umpan balik itu penting, karena itu merupakan sebagai kumpulan dari informasi. Jadi informasi kita untuk lebih mengenai seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, biasanya pada umpan balik ini berisi hal-hal yang sudah kita lakukan dan apa yang bisa kita butuhkan, kemudian kita lakukan perbaikan. Nah, dari perbaikan itu apa yang bisa kita kembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Nah, bagi guru, umpan balik itu merupakan dapat memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Artinya pengajaran yang cocok untuk yang akan kita lakukan kepada siswa tersebut. Kira-kira udah sesuai atau belum. Jadi kita bisa memodifikasinya. Kalau memberikan hasil atau dampak yang baik, maka bisa dilanjutkan. Tetapi kalau tidak ada hasil atau tidak ada feedback dan umpan balik yang baik, berarti pembelajaran itu dapat dihentikan, artinya dicari dengan metode yang lain. Nah, sedangkan bagi murid, dapat membantu siswa atau murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka. Sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran. Jadi siswa tidak merasa tertekan dalam memilih pembelajarannya. Kalau dia nggak suka dengan metode yang kita berikan, kemudian dia nggak mampu, itu juga bisa menjadikan umpan balik bagi siswa sehingga bisa memilih. Artinya, oh iya, saya lebih suka dengan metode yang seperti ini ya Bu, saya lebih memahami. Nah, jadi kan bisa memberikan umpan balik juga kepada teman untuk memberikan kepada kesempatan bagi siswa untuk belajar antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Jadi kelebihan dan kekurangan siswa yang satu dengan yang lain itu dijadikan semacam informasi bagi guru untuk memberikan pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik. Selanjutnya, 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Saya di sini hanya memberikan garis-garis besar saja untuk 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa baca materi penjelasannya di LMS. Nah, di mana 10 prinsip ini diterjemahkan atau diadopsi dari model pembelajaran pemberian umpan balik dua arah. Ya, dari Nicole. Nah, untuk diimprovisasikan ada bahasa Inggris ini ya Bu ya, nanti Bu bisa baca sendiri. Nah, untuk materi yang ini saya nggak jelaskan selanjutnya. Ibu bisa baca sendiri saja di LMS. Selanjutnya, nah, umpan balik itu bisa lebih efektif jika terdiri dari ada feed up, ada feedback, ada feed forward. Nah, feed up itu adalah mengklarifikasi tujuan dengan. Jadi kita kasih tahu dulu tujuan pembelajaran kepada siswa. Kemudian apa yang diharapkan setelah itu, jadi siswa bisa memberikan feedback atau tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka. Kemudian forward,
atau saran yang bisa dipakai di masa depan untuk menggunakan data dari pinter tersebut. Jadi siswa tersebut bisa kita kasih tahu, oh kekurangannya di sini, oh kelebihannya di sini. Gitu. Kemudian, umpan balik ini membutuhkan tujuan dan sasaran yang lebih jelas, sehingga dapat dimengerti oleh guru dan kemudian untuk memungkinkan siswa untuk mengidentifikasi apa yang harus mereka ketahui, apa yang mereka pahami, kemudian di mana mereka membuat kesalahan, kemudian di mana mereka memiliki salah pahaman, apa mereka terlibat dan tidak terlibat dalam pembelajaran. Jadi seperti itu umpan balik yang efektif yang seyogyanya ini ada nanti untuk kita lakukan pada sekolah penggerak. Walaupun selama ini saya yakin di kurikulum yang kita pakai selama ini umpan balik seperti ini sudah ada ya Bu. Mungkin tidak selengkap itu. Seperti itu ya Bu. Nah, demikianlah untuk materi kita tentang asesmen ini. Untuk tugas sudah ada saya letakkan di LMS, nanti kita mengerjakannya di sesi asinkronus. Nah, saya harap ibu-ibu sekalian mengerjakan tugas tersebut. Jangan pernah berpikir bahwasanya pekerjaan itu adalah salah, tapi salah adalah demikian ya ibu-ibu. Saya harap dari saya dapat memberi tambahan sedikit pengetahuan kepada ibu dan sebagai manusia saya pastinya tidak luput dari kekurangan. Saya mohon maaf. Saya dengan Assalamualaikum